Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Heri dan kali ini saya ingin bahas tentang koalisi antara Demokrat dan Nasdem. Jadi koalisi perubahan. Jadi bagaimana tentang koalisi perubahan? Ada PKS, ada Nasdem, ada Demokrat. Dan juga tentang pemilihan cawapres dari Pak Anies, yaitu beliau memilih Caimin itu kan. Ini begini, di situ kita perlu pertama kita angkat topik pada PKS ya. PKS adalah partai yang sangat konsisten menurut saya ya. Kenapa? Karena karena mereka ini partai ini itu udah banyak berkorban guys. Jadi ada bayangkan ya bagaimana mereka ini di tiap pemilu itu mereka selalu mengalah. Jadi mereka tuh harusnya kan bisa mencalonkan dari kader mereka. Nah, mereka punya banyak kader yang bagus-bagus gitu kan. Jadi mereka mengalah dan mereka tidak masalah. Waktu kemarin kayak waktu Pilpres 2019 itu kan pasangannya Prabowo Sandi, Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Nah, itu kan bukan dari cawapresnya bukan dari PKS. Mereka mengalah. Sekarang juga begitu mereka mengalah gitu kan. Bahkan di Pilgub Jakarta juga mereka mengalah. Cawapres mereka bukan dari mereka, tapi adalah Sandiaga Uno sekali lagi. Jadi ini kita perlu acungi jempol kepada PKS. Jadi padahal tentu mereka sebagai partai, tentu mereka berharap kader mereka juga maju. Jadi itu biasalah hal lumrah di mana setiap partai itu akan berharap kader mereka yang bisa maju sebagai mau capres, mau cawapres, mau cagup, mau cawagup dan segala macamnya. Jadi tapi mereka legowo, mereka mau berkorban demi tujuan lalu besar. Nah, itu kita salut. Nah, ini beda dengan Demokrat ya. Saya saya sih sebenarnya agak sedikit kehilangan respect pada Demokrat. Ketika mereka nih harusnya kan menunggu kader-kadernya harusnya menunggu dari arahan dari ketua umumnya yaitu Mas Ahaye. Bagaimana menyikapi ini? Kenapa kok Mas Anies ini memilih Caimin sebagai cawapresnya? Harusnya kan menunggu arahan dari Pak Ahaye, bukan bertindak Mas Anies sendiri gitu kan? Harusnya menunggu arahan. Jadi itu namanya adalah satu komando gitu. Nah ini ya menurut saya agak disayangkan. Jadi takutnya salah langkah, blunder. Karena kita kan perlu menunggu dari atas gitu guys, bagaimana keputusannya. Jadi sebelum itu terjadi ya kita harusnya tahan diri dulu gitu kan. Nah, di kemarin itu ada penurunan baliho Anies dengan AHY itu menurut saya itu merupakan hal yang cukup disayangkan. Jadi bagaimana nanti kalau misalnya Mas AHY malah menyatakan misalnya bahwa ya sudah kita tetap berkoalisi dengan Nasdem, bagaimana dengan PKS bagaimana coba? Jadi seperti nanti jadinya seperti seperti ya kejadian kemarin lah, di mana ada Pak Hasto dari PDIP itu melakukan hal yang malah oleh partainya malah diralat gitu kan. Nah, ini kan suatu hal yang sayangkan gitu. Meskipun kalau dalam hal Pak Hasto saya setuju pada dia gitu kan, saya malah setuju dengan partainya gitu. Tapi kalau ini kan kita belum ada keputusan partai, keputusan dari Mas Ahy kan belum ada. Jadi ini adalah suatu hal yang terlalu dini gitu kan. Nah, padahal kalau Demokrat mau berkaca pada kepentingan lebih besar seperti seperti yang dilakukan oleh PKS, mereka harus mengerti. Pertama ya guys ya. Pertama itu bahwa dari awal tuh sudah disepakati bahwa hak veto sepenuhnya itu ada di tangan Pak Anies Baswedan. Ya, hak veto memilih wakil itu ada di tangan beliau. Di partai-partai tidak ada hak untuk memutuskan. Jadi hanya mengusulkan. Gitu. Jadi ada mengusulkan AHY, ada mengusulkan mungkin ya siapapun itu. Tapi kan tergantung pada Mas Anies. Nah, dan itu sudah disepakati di awal. Jadi Anda boleh berharap, boleh berharap Demokrat berharap AHY yang naik gitu kan, PKS berharap pada naik, tapi kan keputusan di tangan Pak Anies gitu. Dan ini lagi membuktikan bahwa Pak Anies itu bukan petugas partai. Yang seperti Pak Jokowi itu ketika beliau tidak melakukan suatu aksi itu kan kemarin kena setir sama Bu Mega. Oh beliau kan petugas partai gitu kan. Nah, jadi ya, hal ini terjadi pada Pak Anies. Jadi kita bisa lihat ini adalah contoh calon pemimpin yang sangat elegan gitu. Jadi beliau itu bukanlah petugas partai seperti Pak Jokowi kemarin, di mana beliau ya dilakukan seperti itu oleh Bu Megawati gitu kan. Yang kita kurang pantas. Kenapa? Karena beliau adalah presiden. Ketika beliau presiden, ketika Pak Jokowi atau siapapun itu presiden, itu beliau harusnya mengetengahkan kepentingan umum, kepentingan orang banyak, bukan kepentingan partainya lagi. Jadi nggak ada titahnya presiden itu adalah petugas partai lagi, nggak ada. Justru partai itu
harusnya tunduk kepada presiden gitu kan. Nah, jadi partai-partai itu harusnya mengusulkan, tapi presiden tetap punya wewenang penuh dalam memutuskan. Karena beliau adalah presiden adalah pemimpin negeri ini, bukan partai. Partai bukan pemimpin negeri ini. Jadi ketika sudah jadi presiden ya dibalik posisinya, bukan lagi petugas partai di bawah partai. Karena presiden bukan lagi petugas partai, dia sudah menjadi pemimpin negeri ini gitu kan. Itu salahnya kemarin. Nah, ini buktinya Pak Anies tuh udah melakukan perubahan. Jadi beliau tuh punya hak penuh untuk memilih wakilnya dan beliau memilih Caimin gitu kan. Jadi beliau tidak mau disetir oleh Demokrat. Justru kalau sempat Mas Anies milih Pak Anies, Pak AY, Mas AY ini menurut saya malah nggak ada perubahan malah. Jadi seperti kayak tunduk gitu guys pada Demokrat gitu kan. Jadi seakan-akan kalau tidak memilih Mas AY nanti Demokrat hengkang gitu kan. Ini kan sedikit ancaman lagi gitu. Ada sedikit duduk pada kayak semacam ancaman gitu guys. Kalau nggak mau milih Mas AY nanti kita mundur. Kan terbukti kata-kata dari para kadernya itu adalah mengatakan bahwa mereka itu jadi nggak mau lagi dukung Anies ini kan dengan Caimin gitu kan. Nah, ini kan padahal mereka di awal itu sudah komitmen bahwa siapapun cawapresnya itu adalah Mas Anies. Tapi mereka tidak seperti itu gitu. Ini sayangkan menurut saya gitu kan. Jadi mereka tuh malah menuduh Pak Anies dan Surya Paloh itu atau Nasdem itu pengkhianat. Padahal itu sudah dibantah dan saya setuju sekali. Jadi Pak Surya Paloh mengatakan apa ada potongan saya pengkhianat gitu. Dan saya setuju. Memang ini tidak ada hubungan sama pengkhianat, tapi sudah pada mekanisme keputusan yang disepakati bersama di awal yaitu bahwa pemilihan cawapres itu di tangan Pak Anies sepenuhnya tanpa ada campur tangan partai apapun. Ya, mengusulkan aja tapi tidak memutuskan gitu kan. Nah, jadi itu poinnya bahwa bahkan dengan elegannya Pak Surya Paloh mengatakan kalau Demokrat masalah mau meninggalkan koalisi ya dia hormati gitu. Jadi dia bisa bilang apa? Karena kan sudah sesuai kesepakatan di awal bahwa semua tunggu Mas Anies. Jadi kenapa malah Demokrat begini gitu? Itu menurut saya sayang sekali. Jadi menurut saya seharusnya Demokrat nggak begitu gitu guys. Jadi Demokrat tuh harus bisa berkaca kepada hal yang lebih besar. Nah ini poin yang kedua, poin yang berikutnya lagi. Jadi gini. Jadi saya memikirkan kenapa kok Mas Anies ini memilih Caimin. Jadi guys gini, selama ini kan yang kepentoknya itu ya istilahnya yang kendala itu kan adalah basis pemilih yang PD. Jadi kalau kita ngomong tentang Anies Baswedan atau PKS atau ya oposisi lah atau koalisi perubahan atau apapun itu yang di luar pemerintahan itu kan pasti lawannya ada pemerintahan yang mana dikuasai atau diwakilkan dipimpin oleh PDI. Jadi tentu opositnya PDI gitu. Jadi PDI itu ya basisnya adalah Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi ketika kita di Pilpres 2019 ya meskipun kita lihat itu banyak kecurangan, itu kan PDI itu kan menangnya banyaknya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi padahal ya Prabowo Sandi itu menang di banyak wilayah. Ya, banyak wilayah lebih banyak daripada Jokowi wilayahnya gitu kan di Pilpres 2019. Jadi seharusnya kalau dari segi wilayah ya dari mulai Aceh hingga Merauke dari Sabang hingga Merauke itu wilayahnya tuh provinsi itu banyak dimenangi oleh Prabowo, tapi hanya karena suara itu menggembung di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk Jokowi, makanya Jokowi menang. Jadi total prestasinya gitu kan. Nah, padahal kalau lihat dari pemerataan, tentu kita lihat dari Sabang sampai Merauke. Ini masa sih cuma Jawa Tengah Jawa Timur aja gitu kan, sementara di Sabang sampai Merauke dikesampingkan gara-gara hal itu, meskipun prestasinya memang di disebutkan Jawa Tengah Jawa Timur tuh jadi totalnya tuh lebih besar gitu kan. Nah, jadi itu agak sedikit tricky gitu kan. Nah, jadi Pak Anies ini saya sebagai seorang pemikir saya tentu memikirkan begini, tentu beliau ini akan jadi kelihatan kalau beliau ini selama ini tentu berpikir dia tahu. Jadi Pak Anies adalah orang yang sepertinya menganalisis keadaan. Jadi beliau berkaca di masa lalu, oh ternyata kita kurangnya di sini gitu. Jadi kenapa Prabowo Sandi kalah karena di Jawa Tengah Jawa Timur itu tidak jangankan dikuasai untuk dipenetrasi aja kurang gitu. Makanya Pak Anies tentu berpikir keras. Ini gimana caranya supaya Jawa Timur itu bisa dipegang gitu guys. Minimal sedikit diamankan gitu suaranya. Lubung suaranya gitu kan. Nah, kalau ngomong tentang Sabang Merauke udah aman lah istilahnya gitu kan. Karena memang basis Anies ini kan dari Prabowo kemarin dari oposisi gitu kan. Jadi lawannya oposisinya PDIP gitu. Jadi kita tahu ya PDIP ini hanya kuat di Jawa Tengah Jawa Timur serta mungkin di Papua mungkin kan ada NTT. Tapi kalau dari Sabang Merauke kan apalagi Jawa Barat dan Sumatera itu kan yang megang itu adalah
oposisinya PDI, yang mana ini adalah ya oposisi gitu guys. Nah, jadi Pak Anies itu saya lihat sepertinya beliau berpikir gimana supaya megang Jawa Tengah Jawa Timur. Nah, makanya beliau lihat, ini kan basisnya apa sih yang kuat di Jawa Tengah Jawa Timur? Oh, ternyata NU gitu kan. Nah, memang ada lagi yang lain, bukan hanya NU aja ya, tapi ada juga ya Anda tahu ya, anak-anak non komunis kan banyak di Jawa Tengah Jawa Timur, anak-anak non komunis yang pernah dikasih planning itu adalah ya yang di PDI itu kan kebanyakan adalah, jadi rata-rata ya atau semua anak-anak non PKI ini larinya ke PDIP gitu. Nah, tentu basis mereka adalah Jawa Tengah Jawa Timur. Jadi dan itu tidak mungkin diambil oleh Anies, nggak mungkin, karena Anies ini adalah dari mewakili Islam nasionalis, jadi nggak mungkin lah anak-anak komunis ini mendukung Anies gitu kan. Makanya beliau nggak mungkin ke situ gitu. Jadi beliau tuh mengambil yang cocok, ya itu NU tadi, apalagi NU ini berlawanan selalu dengan komunis gitu kan. Jadi beliau mengambil NU. Jadi ini menurut saya cukup cerdas. Jadi ini sesuai dengan, jadi beliau ini adalah tipe pemikir ya, Pak Aniesnya saya lihat yang saya baca, tipe pemikir yang memang introspeksi apa yang jadi masa lampau gitu untuk perbaikan ke depan, apa kurangnya dia tumbuk di situ gitu. Jadi sangat make sense. Nah, dibandingkan dia milih AHY. Jadi kalau dia pakai AHY, apa yang diperkuat coba? Jadi kalau dari selain Jawa Tengah Jawa Timur dia sudah pegang itu, karena berkaca dari sebelumnya gitu kan. Prabowo Sandi itu udah megang dari Sabang Merauke, udah megang itu. Cuma Jawa Tengah Jawa Timur aja kena gitu kan. Makanya kalau dia milih AHY malah tidak memperkuat apa-apa gitu. Nah, jadi Demokrat harus bisa melihat hal ini. Jadi Anda pengen menang atau mengepentingkan kepentingan ego sektoral untuk mengedepankan AHY gitu kan. Karena gimana pun juga Mas Ahy ini bukannya pemimpin yang kaleng-kaleng juga. Beliau ini pemimpin yang kita harapkan di masa depan gitu. Ingat ya, masa depan bukan sekarang ya. Karena sekarang itu kita membutuhkan kemenangan guys. Ingat, kemenangan. Karena gini, percuma Anda mengedepankan ego ya, Mas Ahy yang maju. Kalau peluang menangnya lebih kalah kalau Anda seperti sekarang ini ya, memperkuat basis NU gitu kan, pemilih dari NU. Ya Anda bagaimana melakukan perubahan? Karena perubahan itu bisa dilakukan ketika kita menang gitu kan. Jadi nggak mungkin Anda mau merubah kalau kita kalah gitu kan. Yang ada Anda merubah, Anda nanti di penjara. Anda melakukan perubahan, seperti Rocky Gerung itu hendak mengajukan perubahan ya, mahasiswa buruh hendak mengajukan perubahan malah dikriminalisasi, dizolimi gitu. Jadi susah kalau nggak ada kemenangan guys. Nah, makanya Demokrat tuh kalau dia berpikir secara dewasa, melihat gambar besarnya, harusnya dia akan setuju dengan pilihan Anies. Jadi karena gimana pun ini adalah sesuai dengan katakan awal gitu. Jadi sangat aneh ya kalau Demokrat seperti itu gitu. Mungkin emosi sesaat gitu kan, karena masa kena PHP ya. Ingat ya, mereka ini aja mungkin yang ekspektasi tertinggi. Dari awal memasang baliho Anies AHY, seakan-akan AHY itu ya adalah nanti cawapresnya adalah AHY. Itu kan sebenarnya nggak seperti itu guys. Jadi boleh saja, bahkan bagus malah memasang poster Anies AHY, tapi jangan terlalu berharap. Kenapa? Karena tentu semua kan sudah serahkan kepada mekanisme dari pilihan Pak Anies sendiri gitu. Jadi harus konsisten dong gitu kan, sebagai apa. Jadi saya sedikit agak kecewa pada Demokrat ya. Jadi mereka ini lebih mengedepankan perasaan, ego. Jadi mereka lupa dengan gambar besarnya. Mereka lupa dengan tujuan sebenarnya. Jadi dan betul kata Pak Surya Paloh, perubahan itu bukan datang dari oposisi saja gitu, tapi juga hak dari semuanya. Jadi misalnya kalau PDIP mau berubah ya kita terima dengan lapang dada gitu kan, dengan senang hati. PDIP yang sekarang ini yang seperti itu, misalnya tiba-tiba Pak Jokowi mau berubah nih, atau PDIP mau berubah, oh kita tidak lagi menambah hutang, kita justru akan melunasi hutang, bagus sekali. Jadi siapapun orangnya, betul kata Pak Surya Paloh ya, siapapun orangnya, mau posisi mau pemerintah, kalau dia berubah bagus sekali. Jadi nggak mesti harus oposisi. Nah itu jadi betul sekali kata Surya Paloh nih kan. Nah, jadi dan apalagi kalau kita lihat PKB ini ya, kayak Nasdem itu kan dia kan dari pemerintah. Nah dia mau berubah. Ini Nasdem itu ngomong dengan bukti bahwa secara langsung kita mengetahui atau menyadari bahwa Nasdem itu sudah di pemerintahan, tapi dia mau berubah gitu. Dia melihat di pemerintahan selama ini ada banyak hal yang nggak bagus gitu kan. Ada hutang yang begitu banyak lah, pembangunan yang tidak merata lah, keadilan di mana-mana gitu kan, usahakan hukum dan segala macamnya. Nah itu mau berubah oleh Nasdem gitu kan.
Nah, sementara mereka adalah pengusung pemerintahan. Jadi itulah pengen disampaikan oleh Nasdem. Kita nih jadi kita nih, jadi sepertinya mereka tuh pengen mengatakan bahwa kita nih aja di pemerintahan mau berubah gitu. Masa masa dan mereka tuh tidak langsung keluar serta merta keluar, dia tetap di pemerintahan mereka ini kan. Dan nanti baru sepenuhnya gitu kan. Jadi intinya adalah betul lah peningkatan Pak Surya Paloh. Maka saya mendengar jawaban Pak Surya Paloh itu saya cukup kagum gitu kan. Jadi beliau itu adalah orang yang ya bagus lah cara berpikirnya gitu. Di mana beliau mau nanti kalau Demokrat ini keluar dari koalisi ya. Jadi karena beliau juga bisa ngapain gitu kan. Karena memang beliau juga nggak mungkin merubah itu semua. Kenapa? Karena ini kan sudah sesuai dengan mekanisme kesepakatan di awal bahwa semuanya tergantung Pak Anies gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Jadi mungkin sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.